kembali lagi bersama Miss Julie pada video pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, Piwan, hari ini kita akan belajar bersama pada bab yang keempat, yaitu tentang ayo mencintai lingkungan sekitar. Nah, tapi pada bab 4 ini, Miss Julie akan bagi menjadi dua bagian ya. Dan hari ini yang akan kita pelajari adalah bagian pertama. Kalau kamu sudah siap, yuk kita belajar bersama. Yang pertama, kita akan melihat dan mengenal bagian-bagian rumah. Wah, coba lihat setiap ruangan ini. Ada banyak sekali ya ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Nah, coba kita lihat satu persatu. Ternyata di dalam rumah ada banyak berbagai ruangan. Ada ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar mandi, kamar tidur, dan halaman rumah. Nah, setiap ruangan yang ada di rumah itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan jumlah ruangan di setiap rumah juga berbeda-beda. Contoh, rumah kamu, rumah Piwan, kamar tidurnya ada 5. Sedangkan di rumah Miss Julie, kamar tidurnya hanya ada 4. Nah, jadi jumlah ruangan setiap rumah juga berbeda-beda ya. Nanti Miss Julie ingin mendengarkan dari Piwan apa saja dan berapa jumlah ruangan yang ada di rumah kamu. Oke? Oke, Miss. Nah, yuk kita lihat satu persatu setiap ruangan yang ada di dalam rumah. Yang pertama, ruang tamu. Ruang tamu digunakan untuk menerima tamu. Ruang tamu berisi meja dan kursi tamu. Ruang tamu biasa terletak di bagian depan rumah. Yang kedua, ruang makan. Ruang makan dapat kita gunakan untuk makan bersama keluarga. Ruang makan berisi meja dan kursi makan. Ruangan ini biasanya di bagian tengah rumah. Jadi biasanya ya Piwan, setelah ruang tamu, lalu ruangan berikutnya ada ruang makan, berada di tengah ya. Lalu yang ketiga, dapur. Nah, dapur tentu dapat kita gunakan untuk memasak. Ya, dapur berisi peralatan untuk memasak. Misalnya kompor, panci, penggorengan, dan masih banyak lainnya. Dapur biasanya terletak di bagian belakang rumah. Wah, coba dilihat gambarnya. Nah, berikutnya yang keempat adalah kamar mandi. Kamar mandi dapat kita gunakan untuk membersihkan badan, untuk mandi. Di dalam kamar mandi biasanya terdapat bak mandi dan tempat buang air. Ruangan ini biasanya terletak di bagian belakang rumah. Wah, Miss, kamar mandiku juga ada di dalam kamar tidurku. Wah, nanti teman-teman juga boleh cerita ya bersama Miss Julie. Berikutnya, kamar tidur. Kamar tidur digunakan untuk beristirahat. Nah, biasanya di kamar tidur kita terdapat tempat tidur ataupun peralatan tidur lainnya. Misalnya bantal, guling, selimut. Dan kita juga dapat lihat ya, di kamar tidur kita juga dapat peralatan sekolah kita, seperti meja belajar, buku-buku, dan lain-lainnya. Lalu berikutnya yang terakhir adalah halaman rumah. Nah, halaman rumah biasanya berada di luar rumah. Halaman rumah dapat di depan atau berada di belakang rumah. Coba lihat, nah ini yang disebut halaman rumah ya Piwan. Kita dapat merawat tanaman yang ada di halaman rumah supaya tetap asri dan indah. Jadi, jika Piwan memiliki banyak tanaman di halaman rumah kamu, silakan ya bantu Mami and Daddy untuk menyiram tanaman setiap hari supaya tanamannya ya tetap tumbuh dan halaman kita menjadi asri dan indah. Nah, Piwan, jadi itu adalah bagian-bagian rumah. Sudah kita lihat ya satu persatu. Dan sekarang mari kita lihat cara menjaga kebersihan lingkungan rumah. Yaitu yang pertama, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Yang kedua, menyapu dan mengepel ruangan di bagian dalam rumah. Yang ketiga, membersihkan kamar mandi secara teratur.
Yang keempat, selalu menyiram tanaman yang ada di halaman rumah. Dan yang terakhir, menyapu halaman rumah secara teratur. Nah, ini adalah cara-cara ya untuk kita menjaga rumah kita tetap bersih dan indah. Nah, dan yang terakhir, mari kita lihat batas-batas wilayah di lingkungan rumah. Wah, coba lihat denahnya Miss Julie ini. Ada rumah Dede, rumah Adit, rumah Budi, gedung kesenian, sekolah, hotel, dan toko buah. Nah, Piwan, di sini adalah contoh denah rumah, ya, denah rumahnya Dede. Miss, denah itu apa? Denah adalah peta sederhana untuk menggambarkan letak suatu tempat. Nah, coba kita lihat denah rumah Dede. Nah, ini adalah gambar di mana kita dapat mengetahui apa saja ya yang ada di sekitar rumah Dede. Nah, coba dilihat denahnya. Wah, dan coba lihat di bagian kanan ini. Ada yang sudah mengenal ini belum ya? Utara, selatan, timur, barat. Ya, aku sudah tahu, Miss. Betul, ini adalah arah mata angin. Kita juga sudah belajar ya di pramuka. Coba sekarang Miss Julie ada satu lagu supaya Piwan dapat dengan mudah mengingat arah mata angin. Kita lihat dan dengarkan Miss Julie ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Bisa? Coba sekali lagi ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, Piwan, nanti kita akan latih lagu ini bersama-sama ya, supaya Piwan semakin mengetahui arah mata angin. Tapi ketika kita belajar di kelas 1, kita hanya akan belajar 4 arah mata angin, yaitu utara, ya, utara di depan, lalu selatan, lalu timur di bagian kanan, dan barat di bagian kiri. Nah, Miss, arah mata angin ini berfungsi untuk apa ya? Arah mata angin ini dapat kita gunakan untuk mengetahui posisi atau letak dari denah yang ada. Contoh, kita lihat rumah Gita. Rumah Gita, kita lihat rumah Gita ya. Rumah Gita ada di sebelah utara warung. Nah, betul tidak ya? Coba dilihat. Rumah Gita berada di sebelah utara warung. Miss Yuli tuliskan kembali ya. Utara, selatan, lalu ini timur, dan di bagian iya, di bagian ini barat. Coba sekarang Miss Julie mau kita baca dan kita lihat bersama. Rumah Gita ada di sebelah utara warung. Ya, karena rumah Gita ada di atas warung ya, di bagian depannya warung nih. Ada di letaknya di utara warung. Wow, oke. Berikutnya rumah Arya. Rumah Arya. Coba dilihat rumah Arya di mana ya? Nah, rumah Arya berada di sebelah timur rumah Gita. Coba lihat arah mata anginnya. Berada di sebelah timur rumah Gita. Ini rumah Gita. Betul tidak ya di sebelah timur? Ya, karena di sini rumah Gita, artinya karena timur berada di ke arah kanan, berarti ini adalah rumah Arya. Betul ya? Jadi rumah Arya berada di sebelah timur rumah Gita. Nah, berikutnya mari kita lihat. Sekolah ada di sebelah selatan rumah Mimi. Kita lihat ini sekolah berada di selatan rumah Mimi. Betul tidak ya letaknya di selatan rumah Mimi? Kita lihat selatan ada di mana posisinya? Ya, betul berada di selatan rumah Mimi. Yang terakhir, masjid ada di sebelah barat warung. Coba kita lihat masjid ada di sebelah barat
warung. Betul tidak ya di sebelah barat ini posisinya? Betul, Miss, karena ini warung dan kalau kita lihat arah mata anginnya menunjukkan ke arah barat. Nah, jadi Piwan, silakan ya kamu belajar di rumah untuk arah mata angin sehingga kita dapat menyebutkan lokasi dari denah yang ada. Miss, kenapa sulit ya untuk arah mata anginnya? Wah, tenang saja, Miss Yuli yakin Piwan pasti bisa. Nanti di sekolah kita juga akan diskusi bersama-sama. Oke, Piwan, selamat belajar. Ini ada beberapa contoh soal dari Miss Yuli. Silakan dikerjakan di rumah ya, bersama Mami and Daddy. Oke, Piwan? Oke, Miss. Jadi ini adalah video dari Miss Julie hari ini. Terima kasih, Piwan. Selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.